Situasi terkini jelang wukuf di Arafah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Melvia Mevitri langsung dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Melvi. Waalaikumsalam, Juno. Ya Melvi, ini kita ketahui ada beberapa jemaah haji yang sempat terlantar akibat syarikah yang diinformasikan, dan juga ada jemaah haji yang juga sempat tidak mendapatkan tenda saat wukuf di Arafah. Lalu sampai saat ini bagaimana situasinya dan apa saja tanggapan dari Menteri Agama? Ya, memang sempat terjadi keterlambatan pengangkutan jamaah, khususnya dari hotel di kawasan Kota Mekah menuju Arafah. Tapi sejak tadi pagi, jelang puncak wukuf nanti, pada waktu zuhur waktu Arab Saudi, itu jamaah juga terus datang dan sudah mulai menempati beberapa tenda ataupun markas sesuai dengan syarikahnya. Karena ketentuan pengelolaan jamaah ini dibawa oleh syarikah, begitu juga dengan pengangkutan jamaah dari hotel menuju Arafah, itu juga menggunakan ketentuan bus dan diatur oleh syarikah. Pada saat petugas menerima kedatangan jamaah di tenda-tenda atau markas di Arafah, biasanya juga pihak syarikah juga langsung mengarahkan kemana tendanya para jamaah, begitu juga nanti akan dipisah jika laki-laki di tenda sebelah mana, perempuan di sebelah mana. Pengelolaan jamaah lagi-lagi dilakukan oleh syarikah, dan sampai pagi ini satu persatu juga terus berdatangan bus-bus yang membawa jamaah, baik itu jamaah yang memang jadwal berangkatnya tertunda ataupun mereka yang memang dijadwalkan berangkat atau masuk ke Arafah pada pagi ini, karena ada beberapa jamaah yang memilih untuk melaksanakan ibadah sunnah tarwiyah sebelumnya. Jadi mereka berada di Mina lalu baru dibawa atau diangkut ke Arafah pada pagi tadi atau setelah subuh. Nah, Menteri Agama sendiri memastikan bahwa seluruh jamaah Indonesia khususnya pasti akan berada dan melaksanakan wukuf di Arafah dan sudah masuk ke Arafah sebelum zuhur waktu Arab Saudi. Kita dengar bersama pernyataan dari Menteri Agama saat mengunjungi tenda jamaah di Arafah. Memilih lebih banyak berangkat malam ya, supaya nanti tidak terlalu cepat ke Arafah. Panasnya lebih dari 50 derajat ya. Lebih tinggal di hotel. Yang penting di sini harus sampai sebelum sholat zuhur, berarti 6,5 jam lagi. Nah cuman ya pagi ini sudah kami harus mengangkut semua jamaah. Walaupun tinggal 5% masih ada di kemah-kemah, di hotel-hotel yang dekat-dekat Arafah. Kami pikir sambil memperbaiki keadaan di kemah, karena di sini juga ada sedikit masalah karena beberapa jamaah kita tidak mau pisah dengan keluarganya, padahal kemahnya di sebelah ya. Lebih memilih mereka itu sepakat untuk ngumpul di satu kemah dengan keluarganya, dengan sekampungnya, dengan ya keluarga-keluarganya yang lain. Padahal kemah yang lainnya itu masih kosong ya. Ya, lagi-lagi Juno ditekankan bahwa ini hanya sepersekian ya. Tadi Menteri Agama bilang tidak sampai 5% jumlah jamaah yang belum terangkut. Ini artinya sudah 95% jamaah sudah berada di Arafah sejak kemarin sampai pagi ini dan siap untuk melaksanakan puncak haji mulai setelah waktu zuhur nanti, Juno. Ya Melvi, untuk saat ini tentu ibadah rangkaiannya akan menjalani wukuf di Arafah dan nantinya akan mabit di Musdalifah dan juga Mina. Lalu seperti apa ya imbauan bagi jemaah yang akan melaksanakan wukuf di Arafah? Ya, betul sekali. Himbauan khususnya untuk jamaah untuk tidak berada di luar tenda. Kalau sekarang ini masih sekitar pukul 8.15 waktu Arab Saudi, kami dari petugas atau juga dari teman-teman yang mengawasi tenda-tenda atau markas jamaah itu terus mengingatkan bahwa untuk jamaah bisa masuk ke tendanya dari pukul 10 sampai 16 atau 4 sore, karena cuaca di Arafah akan semakin siang semakin terik, bahkan prediksinya itu sampai 50 derajat Celcius hari ini, dan semoga juga jamaah bisa tetap fit, kondisinya tetap terjaga, karena setelah dari Arafah jamaah yang melaksanakan murur akan bergerak meninggalkan Arafah pada pukul 4 sore atau setelah asar waktu Arab Saudi. Lalu jemaah reguler akan mulai meninggalkan Arafah setelah selesai sholat maghrib di Arafah. Mereka akan menjalani mabit di Musdalifah, lalu bermalam gitu ya, mabit di Musdalifah, lalu bergeser nanti ke Mina untuk lempar jumroh. Bahkan ada yang tinggal di tenda Mina juga gitu selama 2-3 malam. Jadi lagi-lagi kondisi fisik jamaah harus terus diperhatikan, khususnya jangan terlalu memforsir
walaupun saya tadi sempat ngobrol dengan beberapa jamaah, banyak sekali yang ingin merasakan bagaimana wukuf di Arafah itu di luar tenda, tapi lagi-lagi itu tidak disarankan mengingat kondisi cuaca yang saat ini berada di Arafah khususnya cukup tinggi gitu. Jadi disarankan untuk melaksanakan wukuf, dan pukul 10 nanti kami minta juga seluruh jamaah diingatkan untuk terus masuk ke tendanya, bisa melaksanakan wukuf di tenda. Akan ada pembimbing ibadah juga, akan ada eh, khotbah wukuf juga, sholat berjamaah di dalam tenda. Jadi semuanya bisa dilaksanakan jamaah dengan lebih aman, lebih nyaman, dengan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan di dalam tenda masing-masing. Juno. Baik, kita harapkan kondisi kesehatan yang baik bagi para jemaah haji untuk melaksanakan wukuf di Arafah, dan juga sebelumnya nanti akan melaksanakan mabit di Musdalifah, dan esok hari akan melakukan lempar jumroh di Mina. Sehat selalu Melvi dan juga rekan-rekan di Mekah, Arab Saudi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Melvi Almefitri langsung dari Mekah, Arab Saudi. Dan sebelumnya keberangkatan jemaah haji asal Jawa Barat ke Arafah terlambat. Hal ini terjadi karena bus yang akan mengantar jemaah tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Seharusnya para jemaah asal Jawa Barat ini diberangkatkan ke Arafah pukul 10 waktu setempat. Namun karena ada kendala pada bus yang akan mereka tumpangi, keberangkatan jemaah haji asal Jawa Barat harus tertunda. Padahal para jemaah telah bersiap beberapa jam sebelum jadwal keberangkatan. Namun setelah menunggu cukup lama, jemaah akhirnya diberangkatkan ke Arafah pukul 12 waktu setempat. Rekomendasikan jangan dipakai lagi perusahaan-perusahaan yang tidak komit, yang tidak konsisten akan apa yang mereka tawarkan. Kan dulu sampaikan proposal pasti kan ke penyelenggara haji kita ini. Nah, sehingga diputus melalui proses lelang atau apapun. Nah, kalau jelek nanti masih tetap diajukan untuk menjadi provider. Kita DPR akan merekomendasikan menolak perusahaan-perusahaan yang tidak komit, yang tidak konsisten. Hari ini adalah puncak ibadah haji di mana jemaah haji melakukan ibadah wukuf di Arafah. Namun masih ada jemaah haji yang belum berangkat ke Arafah. Bagaimana tim Was DPR menyikapi hal ini? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Gemara Lenggogeni dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum saudara, sekarang saya masih berada di Mekah, Arab Saudi. Dan untuk menyikapi bagaimana nasib jamaah Indonesia sekarang yang terkini, sedang bagaimana kondisinya di Arafah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu anggota tim Was DPR, dengan Ibu Novita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, jadi sebenarnya kita mau tahu nih, kan kita sudah tahu ya bahwa beritanya itu ada beberapa jamaah haji yang kemarin juga ada yang terlambat transportasi untuk berangkat ke Arafah, lalu juga bahkan sampai tadi pagi pun juga masih ada yang belum berangkut ke Arafah, bahkan sampai saat ini pun juga kita juga dengar bahwa ada juga yang belum dapat maktabnya di Arafah. Nah itu bagaimana Bu pengawasan dari tim Was DPR RI sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita sebelum hari ini kita sudah melakukan tinjauan-tinjauan langsung baik di transportasi, di terminal, di hotel, kemudian di tempat makan, dapurnya dan semuanya. Hari ini juga kita melihat bahwa pantauan hari kemarin bahwa banyak sekali jemaah yang tidak banyak sekali ya, tetapi ada yang terlambat transportasinya, penjemputannya dari hotel. Ada yang sudah siap-siap dari jam 5, jam 6, ternyata dijemput jam 12. Bahkan ada yang sore. Itu menjadi pantauan kita baik di dapil saya, contohnya Cilacap Banyumas, dan beberapa dapil-dapil yang lainnya yang ada di Indonesia dari teman-teman kita. Seperti dapil saya pun contohnya ada harusnya sudah dikabarin untuk dijemput siap-siap jam 6. Ternyata datangnya sore gitu ya. Itu menjadi bahan evaluasi kita, kemudian untuk dibahas kembali bagaimana perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kemudian banyak juga yang sampai sana belum mendapatkan maktab dan lain sebagainya. Memang itu menjadi faktor-faktor yang penting untuk evaluasi kita, di mana ini adalah poin-poin yang harus diperbaiki dan dirapatkan oleh tim Was DPR RI dari jajaran pimpinan dan kita semuanya, dan dirapatkan untuk mencari solusi bagaimana nanti menjadi lebih baik lagi. Kita tim Was selalu monitor semua jemaah-jemaah yang ada di sini. Teman-teman saya pun DPR RI ya tim Was selalu monitor bagaimana makanannya, bagaimana sudah dijemput apa belum,
sampai di sana bagaimana, tendanya bagaimana, situasinya bagaimana, kita selalu monitor. Kemudian hasil dari masukan dari para jemaah itu kita bahas di tim internal, kemudian kita bahas dengan kedutaan, kemudian Badan Haji, Kementerian Agama, dan semuanya, karena ini adalah kepentingan jemaah Indonesia yang begitu banyaknya, jangan sampai terlantar dan jangan sampai kita beribadah ini jadi terganggu. Baik Ibu, terima kasih. Semoga perjalanan menuju Arafah juga dilancarkan dan Bismillah, haji. insya Allah.